A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Kama arsalna kaya yento ngutus sapa ingsun Allah muta'alaqun utai kamar sana iku den gantungaken bi utimma kelapat utimma ait maman tegese kelawan nyempurnakno kait mamiha kaya sempurnane hidayah bi irsalina kelawan ngutuse ingsun fikum ing dalam nira kabeh ngutus rasulan ing siji utusan minkum kang tetep saking golongan nira kabeh rupane Muhammadan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu kang macaaken apa rasulan alaikum ing ngatasé sira kabeh ayatina ing pira-pira ayat-ayat ingsun Allah yal Qur'an tegese Qur'an uzakikum lan bersihaken sapa rasulan kum ing sira kabeh ayu tauhirukum tegese bersihaken sapa rasulan kum ing sira kabeh minasyirki saking kemusyrikan. Seperti halnya kami Allah mengutus di dalam komunitas kamu semuanya satu utusan dari golongan niro dari diri. Jadi utusan itu dari komunitasnya. Yang biar paham komunikasinya biar paham makanya dari komunitasnya yaitu Nabi Muhammad SAW dan membacakan ayat-ayat Allah sekaligus membersihkan hatinya dari kemusyrikan wa yu'allimukum lan mulang sapa rasulan kum ing sira kabal kitab ing kitab al Quran the Quran karena dulu jenis jahiliyah itu kebodohan tentang dirinya, tidak tahu, bukan kok bodoh tentang sains dan teknologi. Mungkin teknologinya mereka terdepan saat itu. Tapi bodoh tentang mencari jati dirinya. Siapa dirinya dan hidupnya galau karena tidak ada arah tujuan yang pasti. Kemudian Nabi Muhammad mengajari kehidupan kepada mereka. Jadi bukan karena bodohnya itu bodoh bilangan 1 + 1 tidak tahu, tapi bodoh tentang jati diri. Nah, mungkin ya sekarang juhala kan bukan berarti kok bodoh tidak pernah naik kelas, tapi jati dirinya tidak tahu. Wal hikmata lan ngajari ilmu hikmah. Aima tegese perkara fihi kang tetap ing dalam Quran bayanema minal ahkami nyatane saking hukum dan mengajari hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an wa yu'allimukum lan mulang sapa rasulan kum ing sira kabeh ma ing perkara lam takunu kang ora ana sapa sira kabeh ku ta'lamuna padha ngaweruhi sapa sira kabeh dan juga mengajari sesuatu yang kalian itu tidak tahu. Wadhkuruni mongko eling sapa sira kabeh ni ingsun. Maka ingatlah engkau semuanya kepada kami Allah. Bagaimana caranya bisolat iklan salat. Wa tasbihi lan tasbih wa nahwi lan sepadane salat lan tasbih. Seperti hanya tahlil, tahmid. Sekarang tahlil itu di bid'ah-bid'ahan. Adalah sarana. Tahlilan itu kan sudah dipasarkan menjadi istilah tersendiri karena suatu acara atau ya semacam ritual yang di situ banyak membaca
halala yuhalu, tahlilan yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian menjadi tahlilan. Acara apa? Tahlilan. Kemudian sekarang orang yang hidupnya resek, mencari salahnya terus orang lain dengan tahlilan itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Saya pikir kok surga itu miliknya dekne. Koyok kabeh nek ora manut dekne iku mlebu neraka. Jadi mereka itu sok suci. Koyok dekne iku jatah jelas-jelas mlebu surga. Emangnya mlebu surga itu dengan untune? Enggak. Mereka tidak tahu setiap orang yang tidak sependapat dirinya itu musuh. Kemudian membid'ah-bid'ahkan. Dan sebenarnya adalah sama dengan misionaris mereka. Itu ada dananya itu. Bulanan itu. Jadi kebanyakan orang-orang ya inilah orang yang melekat materi. Seperti misionaris Kristen itu kan jatah ada. Semakin gencar, semakin membabi buta menyerang Islam, bayarannya tambah akeh. Sama dengan orang ini. Orang Islam di dalamnya kemudian dikemas, kemudian didoktrin, terus ya dibantu dengan blogging di Google, celah-celah untuk memberantas orang-orang atau memporak-porandakan tatanan-tatanan Islam di bid'ah-bid'ahan, dan mereka itu ada dananya, ada bayaran. Iya, mungkin kiai tok dengan keikhlasan ngajari itu ndak akan ada bayaran yang materi tentang dunia. Tapi nek kiai sing tukang bidah-bidahno itu kebanyakan dibayar, settingan sudah. Dibayar sana bayar sini. Makanya kepandiannya itu hanya cuma sebatas dekne itu menjual agamanya. Katahlili kaya den tahlil wa tahmilan tahmid. Jadi tahlilan dibid'ahkan dan lain sebagainya. Kok bid'ah saben-saben yang ndak bid'ah. Dewene juga ahli bid'ah. Makannya saja pakai sendok. Nabi Muhammad ndak pernah pakai sendok ya. Rumahnya saja lantai 17, Nabi Muhammad ndak punya rumah semanggrong itu. Yang jujur saja jangan suka menyakiti perasaan Nabi ketika memang benar-benar mengikuti Nabi. Kalau kita itu pengikutnya terus berusaha untuk menyucikan diri dan mengikuti uswatun hasanah. Kenapa di sini lebih bisolati? Ya karena dalam sholat ibadah itu terkumpul, lesannya juga ibadah, anggota badannya juga ibadah, hatinya juga ibadah. Tetapi lain sholat itu kan hanya cuma mungkin tahlilan, tahmid, membaca Quran itu lesannya saja yang beribadah. Tapi dalam sholat itu anggota badan harus tumakninah. Itu menunjukkan juga beribadah. Lesannya membaca ya juga beribadah. Hatinya yang harus khusyuk juga beribadah. Maka sholat ini mengumpulkan dari seluruh zikir, yaitu qiraah, takbir, tahmid, doa, dan lain sebagainya. Ini sholat. Adzkurukum mongko aling sapa ingsun Allahkum ing sira kabeh. Ingatlah kamu kepada kami, maka kami akan membalasnya. Kilau dan aturakan manau te maknane adzkurukum iku ujazikum balas sapa ingsun Allahkum ing sira kabeh. Maka kami akan membalasnya. Makanya taqarrub ilallahi firraha ya'rifka fi jita. Buatlah dekat kepada Allah dalam keadaan leluasa. Maka Allah akan mengenali kita, membantu kita dalam keadaan terhimpit. Taqarrub ilallahi firraha ya'rifka fi jita. Maka Allah akan mengenali kamu di saat kamu terhimpit. Karena di dunia itu kan ada hukum sirkulasi ya, ada hukum tinggi rendah, mudah, sulit, dan lain sebagainya. Tidak selalu hidupnya baik terus ya, ada kalanya galau dan lain sebagainya. Maka zikir kepada Allah intinya
menetralisir seluruhnya dari perjalanan putaran rotasi alam. Itu zikir kepada Allah. Jadi kalau kita itu berpikir mengandalkan pikiran, itu nanti keluar dari realnya. Dengan cara bagaimana kita harus mengembalikan cara lepas, letting go. Letting go itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itulah nanti akan normal kembali. Seperti putarannya alam semesta, matahari mengitari. Tidak ada niatan untuk ngelengsot sedikit pun dari relnya yang sudah ditetapkan. Iya. Maka ketika kita galau, ketika enggak nyaman, itu menunjukkan bahwa hidup kita sudah keluar dari real yang Allah sudah tetapkan. Ketika hidup kita nyaman, fine, bahagia, gembira, itu menunjukkan kita itu sudah dalam real keridhoannya. Itu caranya. Maka berzikir terus. Wa fi hadis lan ikutin hadis anillah. Anda saking Allah. Ini hadis qudsi berarti. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Utai semalamun dzakarani eling sapa manene ingsun. Barang siapa mengingat kepada saya Allah fi nafsin dalam awak dhewe man pada dirinya, zakartu mongko eling sapa ingsun ingman fi nafsi dalam zat ingsun. Barang siapa, artinya fi nafsi adalah Allah akan membalas kebaikan dengan sesuatu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Makanya fi nafsi. Barang siapa yang ingat kepada Allah fi nafsi, artinya dalam sepi, jauh dari keramaian, atau tidak ada makhluk yang tahu bahwa kamu sedang zikir. Ini jenenge umpetan nang padangan. Umpetan nang padangan. Yang paling ampuh zikir dalam posisi di mana dalam kerumunan, apalagi nek nang diskotik itu lingkungannya bermaksiat, kamu tetap khusyuk, kamu tetap zikir kepada Allah. Itu artinya ingat kepada Allah dalam kesendiriannya kamu. Jadi sepi atau jauh dari makhluk, atau mungkin dekat tapi makhluk tidak tahu bahwa kamu selalu ingat. Maka dari itu ini alfamatik. Usahakan 24 jam kita itu alfamatik. Alfamatik itu khusyuk. Khusyuk itu hanya cuma kandil kumandil kepada Allah. Letting go, pasrah kepada Allah. Ini nyaman hidupnya. Jadi dalam keramaiannya nyaman, dalam kesendiriannya ramai. Karena terus zikir kepada Allah. Allah akan membalas, memberi pemberian yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan inilah yang disebut keajaiban. Jadi keajaiban itu polanya tidak menggunakan logika. Hidup kok mengandalkan logika, tidak akan merasakan hidupnya ajaib. Karena keajaiban itu tidak mengenal logika. Contoh yang mudah ditiru adalah Nabi Musa. Nabi Musa tidak akan pertanyaan. Wa auhayna ilaika anidrib bi'asahal bahr misalnya. Atau Nabi Isa ketika ditantang oleh sikir-sikir dengan dengan ular-ular. Dia itu tidak panik, menunggu wangsit saja. Wah. Jadi pukulkanlah tongkat kamu, nanti akan jadi ular. Jadi hidupnya tidak usah mikir. Tongkat ini dipukul gimana ya Allah? Seandainya itu adalah, kalau nilai spiritual itu kan wahyu atau ilham atau inspirasi. Kok dipertanyakan lagi? Contoh tadi, kamu pukulkan saja tongkatnya, nanti kan akan jadi ular yang akan makan ular-ular itu. Kemudian tanya, lalu memukulnya gimana? Alah keribetan ya. Itu contoh di Laut Merah itu, depan laut, belakang Raja Fir'aun sebalane.
Kalau Nabi Musa berpikir saja hancur semuanya, lalu lantak oleh mereka. Wa auhayna ilaika an idrib bi asakal bahr. Pukulkan saja tongkat kamu di lautan itu. Kemudian dipertanyakan, bagaimana ya Allah cara memukulkannya? Lah keribetan. Kakan takon, kok harus begini? Lalu berapa kali? Nah itu. Jadi hidup jangan terlalu banyak pertanyaan. Nantinya skeptis. Ya hidup ya itu saja. Maka jangan mengandalkan logika, karena logika itu sesuatu pikiran yang sangat terbatas. Maka jadikanlah mungkin saat itu kamu ketakutan. Nah, ketakutan ini nanti akan menjadikan sesuatu yang mungkin menjadi keajaiban, yaitu takut menjadi sesuatu power. Maka kepepet pun jadikan power. The power of kepepet. Jadi nak kurung kepepet, kamu tidak ada kekuatan. Ini kekuatan ajaib. Maka seperti itu. Allah akan memberikan sesuatu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah itu. Kan hebat sekali. Kamu jangan fokuskan. Nabi Nuh, Nabi Yunus ya, yang terkenal dimakan ikan. Ketika dalam perut ikan, itu tidak fokus kepada bagaimana mencari jalan keluar. Tidak. Dalam perut ikan paus itu, dia itu hanya cuma zikir, ingat dan penyesalan yang dalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Dengan posisi zikir seperti ini dalam hatinya terus zikir terus. Tidak ada yang tahu zikir. Disinilah Allah akan membalas, akan mengembalikan, memberi sesuatu yang tidak tahu kecuali Allah. Jadi artinya ketika kamu dalam kondisi apapun, kamu jangan sibuk mencari solusi. Kamu sibukkan hati kamu, terus usul kepada Allah, takarub kepada Allah. Dan inilah yang akan menjadi powernya. Inilah yang menjadi keajaiban. Nabi Yunus tidak memikirkan bagaimana cara keluar dari ikan itu. Jadi kalau kamu mempunyai masalah, jangan fokus ke masalah itu. Dekatkan diri kita kepada Allah. Nanti biarlah Allah itu sendiri yang akan memberi jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gitu saja. Ini jelas sudah kalau kita mengikuti pola seperti ini. Hidup jangan terlalu mengandalkan logika. Kowe mikir ora ada duit mikir, utang mikir. Gitu. Sing penting kamu dekatkan diri kepada Allah saja. Biar nanti Allah sendiri yang akan memperjalankan hidup kamu dengan sekehendaknya. Dan Allah lah yang sudah menciptakan alam semesta. Setiap alam yang setiap person-person ini itu sudah diberi kekuatan oleh Allah untuk berkreativitas membantu kita. Ini. Jadi alam semesta itu nanti akan berkolaborasi. Alam semesta itu akan menyatu membantu kita. Itu contoh. Nah, ketika kamu membiasakan diri, alam semesta juga akan tahu bahwa kebiasaanmu itu apa. Misalnya, kamu setiap saat uangnya selalu dalam sak. Itu nanti nang sak ono duitnya terus. Silahkan buktikan. Ini. Jadi alam semesta itu akan menyatu dan akan membantu dengan polanya sendiri-sendiri. Dan akan tertarik kemudian menyatu membantu kita. Gitu caranya. Maka tidak usah banyak mikir kamu. Jadi ranahnya ranah keimanan saja sudah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizqa. Apapun yang melata sudah ada jatahnya, sudah jelas. Tinggal kamu saja. Mereka-reka jatahnya berapa? Kebanyakan orang itu kan
Rezeki itu kan ibaratnya seperti hujan. Kebanyakan orang itu mencari atau melihat air yang turun dari langit itu, hujan itu sendiri. Nangkene aku hanya cuma kericik-kericik tok, nangkene hanya cuma gerimis tok. Nang kono kok yen banter lho, udan terus melaju krono. Jangan lelah, kamu lelah akan lari-lari seperti itu. Rezeki itu ibaratnya semuanya akan tersirami semuanya dengan air hujan itu. Kamu jangan fokus kepada apa yang turun dari langit atau hujan itu, tapi fokus wadahi bae. Nang kene bae diwadahi, ora usah ngendi-ngendi kowe. Mangan enak dan lain sebagainya. Kok meng Amerika, jarene ngejar uang, mengarab mana? Yang dipikirkan kamu fokusnya adalah fokus wadahi. Jadi tidak usah pakai logika terlalu jelimet lah. Iya, Allah juga ya coba para nabi-nabi itu ya, aulia itu ya tidak pernah mengandalkan logika. Ditanya nggak tahu, pokoknya ada dalam hati seperti ini. Tidak menggunakan pikiran. Maka pola keajaiban di sini. Jadi janganlah kamu fokus kepada apa masalah itu, tapi fokuslah kamu kepada Allah yang mempunyai segalanya. Dari sini man dzakaroni fi nafsi, man dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa ingat kepada Allah fi nafsi, artinya sepi, tidak ada yang tahu atau jauh dari makhluk dalam hati, maka Allah juga akan membalas, memberikan kebaikan dengan sesuatu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya inilah yang namanya keajaiban. Jadi rezeki min hasyulayatasi itu yaktasib. Rezeki yang tidak diduga-duga itu yang bahkan diduga. Gue ganteng, ya jadi ganteng. Gue kaya, ya jadi kaya. Gue banyak uangnya, ya mesti jadi akeh duitnya. Inilah cara. Jadi caranya seperti itu. Betul. Barang siapa eling maring Gusti Allah dalam kesendirian, Allah akan membalas. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kan enak seperti itu. Lah juga saja nyono yang bagus maring Gusti Allah. Allah sing dat kaya raya, semuanya akan diberi ketika aku meminta. Ya sudah. Kalau kebanyakan kan orang atau makhluk, orang-orang banyak itu kan selalu suudzon. Wis pati-pati ndonga tapi malah digagalna dhewe. Kaya-kaya Gusti Allah ki ora kuwasa. Njaluk motor wis nemen ora patut sampe jengking-jengking ngono dibatalna dhewe. Apa bisa aku ya tuku motor? Ya ndak bisa lah. Emangnya kamu itu punya apa kok bisa? Tidak ada yang punya apa-apa kecuali Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, gitu. Ya ora bisa jawab. Apa bisa? Ya ndak bisa. Akhirnya tenyanan ora bisa. Ini namanya confident, harus ditanamkan. Jadi khusnudun maring Gusti Allah. Dengan cara ya tadi menyukuri nikmat Allah dengan cara gue ganteng. Nyukuri Gusti, nyukuri nikmatnya Gusti Allah, gue kaya. Kebanyakan dan ndak nyukuri. Jadi gini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang sudah ada pada kamu itu dari awal. Dari awal pabrik itu orisinil, seperti HP, handphone itu orisinil semuanya bagus, tidak ada virusnya. Celing kabeh. Tapi kebanyakan kamu itu melewati batas. Gim-giman sampai ngedrop dan lain sebagainya. Siapa yang zalim? Ya diri kita. Dari awal itu jatah rezeki ini pas, sehat dan semuanya. Tapi kamu sendiri yang kelewat batas. Akhirnya kamu merubah apa yang sudah Allah tetapkan. Kamu orang kaya tapi kamu rubah sendiri, tidak mau bersyukur. Akhirnya konsekuensinya waman kafaro ngono ya. La in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabillah. Kamu harus bersyukur karena kamu sudah diciptakan menjadi makhluk yang is the best, yang kaya raya, yang sukses. Ini seperti itu, syukuri saja. Seperti HP kayak dari asal pabrik. Kemudian kamu malah download aplikasi pihak ketiga. Manusia kebanyakan mendownload dari aplikasi ketiga. Langsung mengono, Mbah, kula nyuwun
rapalan ben supaya rezeki lancar. Rezekinya jangan lancar kamu. Tapi kamu saja tidak mau bersyukur. Bukan hidup itu susah, tapi kamu tidak pernah bersyukur. Iya. Jadi hidup itu indah ketika kamu mau bersyukur. Bukan apa jenenge yang kaya mengkono nyatane. Jadi uripe iku ya kepenak asal nek gelem bersyukur. Rezekine iki lancar asal kowe iku ahli sedekah. Jadi bukan berarti rezekimu seret, tapi kamu yang kurang sedekah. Kan seperti itu. Bukan uripmu rekasa, tapi kowe ora tahu syukur. Jadi ora usah mencari aplikasi pihak ketiga. Ujar kuwi wis wiridan nganang-ngene mandi kembang tengah malam 7 sumur dan lain sebagainya tetap bae kaya mengkene ya iya karena memang kamu saja yang tidak mau bersyukur dan juga kamu tidak mau bersedekah. Wa man dzakaru tesulamun dzakaroni eling suwane ingsun fi malain dalam keramaian antara menungso. Dalam segi zahir dzakartu mongko eling bales sapa ingsun ing man fi malain ing dalam kerumunan menungso. Dimalain itu bainal nas antara menungso. Jadi orang tahu. Ya juga Allah akan memberi pemberian yang jengleh di antarane menungso kali. Khairin kang lebih bagus min malai saking kerumunane zikir kerumunane man dan lebih bagus ya karena apa? Karena balasan Allah itu jelas. Manja bil hasanati falu asru amsaliha akan lebih bagus lagi. Waskuru nyukura sapa sira kabeh limari ingsun nikmat bitaati kelan taat. Jadi bukan karena apa rezeki kamu itu hidup kamu itu galau, kamu saja tidak mau bersyukur. Jadi latihlah hidup kamu. Ketika kamu galau, jangan fokus kepada apa yang menyebabkan galau. Isi hati kamu dengan syukur. Bagaimana cara? Pertama mungkin memaksakan kehendak. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terus mungkin mutah kowe. Enggak, aku tetap enggak bisa terima kasih. Paksakan saja. Omongno matur nuwun, terima kasih. Terima kasih. Kata-kata terima kasih itu singkat tapi padat. Kau ngucapin terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lah kemudian kalau sudah nyaman kamu embeli. Terima kasih untuk kesehatannya aku. Terima kasih untuk rezekiku yang lancar. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas persahabatan. Terima kasih atas hidup nyaman. Terus. Iya. Jadi kamu tidak akan bisa menghitung ya. Iya. Tidak akan itu. Orang bisa ngitung. Tapi paling tidak kamu tetap ucapna syukur. Paksakan pertama kali terima kasih, syukur. Lah engko nek wis nyaman lah baru ditempel-tempeli terima kasih, syukur terhadap uang yang saya miliki. Terima kasih atas kesehatan yang saya rasakan. Nah kowe ngitung wa in ta'udu nikmati la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmatnya Allah yang diberikan kepada kamu, tidak akan bisa terhitung. Tapi paling tidak kamu tetap terus ucapkan rasa syukur dalam hati. Walaupun pertama muntab, jangan kayak ngono praktekkan ngono. Terima kasih. Pertama terima kasih untuk apa? Tapi nanti akan nyaman. Ketika nyaman kamu mulai ditambahi terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas uang. Ya iya, lain sakartum la azidanakum. Kamu tambah sehat, tambah senang, tambah duite, tambah rezekine. Wala takfuru nilan ojo ngafiri sapa sira kabeh ni ing ingsun bil maksiati kelan maksiat. Nike lane lanahi kan jazmno. Lah nune nun wikoya. Makanya ni mutakalim dibuat. Bismillahirrahmanirrahim kama arsalna jereka majurema ma
mausul harfi. Mausul harfi itu huruf masdar ya. Itu mane ma isi mausul itu. Arsalna fil fa'il maf'ul bi fil arsala fa'il damirna maf'ul bi rasulan. Jumlah arsala fil fa'il maf'ul bi ora ono ma'al di silaima. Jumlah ma madkhule di takwil masdar di mahal jar dadi majrure kaf. Makanya podo karo an masdariyah. Fikum jar majrur jar fi majrikum malak taluk mualake arsalna ta'aluka fikum. Minkum jar majrur jar min majrikum malak taluk malak dan buang takdir kainan. Dumunung jadi sifatnya rasulan. Jar majrur jatuh sesudah isim nakirah ditarkibi menjadi sifat. Malak taluk malak dan buang takdir kainan dumunung jadi sifatnya rasulan. Ta'aluka minkum yatlu jar majrur yatlu fil fa'il maf'ul bi fil yatlu fa'ile dan mustatir jawas takdir kembali marang rasulan maf'ul bi ayati mudhaf mudhaf ilaih. Jumlah yatlu fil fa'il maf'ul bi orang di mahal nasab jadi sifatnya rasulan. Sifat sanine rasulan. Uzakikum wa atab yuzakikum fil fa'il maf'ul bi fil yuzaki fa'ile dan mustatir jawas takdir kembali marang rasulan maf'ul bi damirkum. Jumlah yuzakikum fil fa'il maf'ul bi di mahal nasab dan atau menamaring jumlah yatlu jajami atau podo dadi sifatnya rasulan. Wa yu'alikum wa atab yu'alikum fil fa'il maf'ul awal maf'ul sani fil yu'alimu fa'ile itu min terjawaz takdir wa kamar rasulan maf'ul awal dhamirkum maf'ul sani alkitaba. Jumlah yu'alimukum fil fa'il maf'ul awal sani di mahal nasab dan atau menamaring jumlah yatlu jajami atau podo dadi sifatnya rasulan. Wal hikmati atif matuf al atif wa matufe hikmati matuf al kitab jumlah jajami ata podo dadi maf'ul sanine yu'allimukum wa yu'allimukum wawu ataf yu'allikum fil fa'il maf'ul awal maf'ul sani fil yu'allimu fa'il damir satu jawas takdir kamar marang rasulan maf'ul awal damirku maf'ul sanine ma jumlah yu'allimukum fil fa'il maf'ul awal sani di mahal nasab di antafna maring jumlah rasulah jumlah yatlu jajami atau podo dadi sifatnya rasulan. Lam takunu lam huruf jawazim takunu isima takunu khabar takunu isima takunu dhamir wawu ta'lamuna fil fa'il fil ta'lamu fa'il dhamir wawu jumlah ta'lamu fil fa'il di mahal nasab dadi khabare takunu jumlah takunu saisime khabare ora ono male dadi silaima. Fadkuruni fafasika kuruni fil fa'il maf'ul bi fil udhkuru fa'il dhamir wawu maf'ul bi ya mutakalim nun wiqayah. Jumlah udhkuru fil fa'il maf'ul bi ora ono di mahal nasab dadi makul kaul kang den buang. Adzkurkum itu dadi jawabe amar adzkuru makane dijazmno lafadznya. Tapi mahalnya ndak jazm. Nah dipancingi fa nanti al-quru fil mudhari dinasabna. Fane fa ngambil nawasib. Adzkurkum. Nah makanya jazm karena dadi jawabe al-quru. Udhkurun. Adzkurukum fil fa'il maf'ul bi fil adzkuru fa'il dan mustatir wujub takdiri ana maf'ul bi damirkum. Jumlah adzkuru fil fa'il maf'ul bi ora ono mahale dadi jawab be amare adzkuruni ora ono mahale jumlahe tapi lafadznya jazm karena dadi jawab be adzkuru. Jumlah adzkurukum fil fa'il maf'ul bi ora ono mahale dadi jawab be amar adzkuru udhkuruni waskuru wa ustinaf uskuru fil fa'il fil uskuru fa'il dhamir wawu jumlah uskuru fil fa'il ora ono mahal dadi jumlah ibtidaiyah li jar majrur jar lam majrur ya mutakalim malah tanwin uskuru tarik li wala takfuruni wa ustinaf lanafi takfuruni fil fa'il maf'ul bi fil takfuru fa'il itu wawu maf'ul bi ya mutakalim kang den buang nun biqaya. Jadi nun itu bukan alamat rofa karena nasab takfuruni ku lanahi itu lanafi ya lanahi karena takfuru itu adalah dinasabkan
dijazmkan ya, nunin lanahi. Jadi takfuruna adalah fil mudhari yang makal yang Arab jazm, dijazmkan oleh lanahi. Jadi alamat jazmnya bagi af'alul khamsa adalah buang nun, khatfun nun. Lah di sini kota masih ada nun, itu bukan nun alamat rofa af'alul khamsa, bukan. Tetapi nunnya adalah nun wiqayah. Karena takfuru itu adalah af'al khamsa yang netepi i'rab jazm dijazmkan oleh lanahi. Takfuruni fil fa'il fil takfuru fa'il dunau maf'ul bai ya mutakalim kan den buang nun ini adalah nun wiqayah. Jumlah takfuru fil fa'il maf'ul bai orang normal jadi jumlah ibtidaiyah walahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.